Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini gue bakal kembali untuk membahas game Horizon Walker. Nah, kali ini gue bakal memberikan kalian sedikit tips buat para newbie untuk di game ini pastinya. Nah, jadi di sini gue bakal membahas yang namanya Most Pick Vanguard untuk pemula di tahun 2025 guys ya. Nah, karena guide untuk yang kemarin ya guys ya, itu sudah tidak relate lagi pastinya untuk musim sekarang pastinya. Dan itulah kenapa gue membuat versi terbarunya agar kalian pun bisa untuk mendapatkan experience baru pastinya guys ya. Nah, jadi langsung saja. Pertama di sini kita tahu ya guys ya, kalau sekarang itu Vanguard kita sedang lagi banyak-banyaknya. Dan pastinya ada yang sangat worth banget coy buat para newbie untuk di awal-awal game coy. Nah, jadi Vanguard terbaik untuk newbie sekarang akan gue bagi menjadi dua jenis ya guys ya. Nah, yang mana ada yang namanya Most Pick dan yang kedua ada yang namanya Alternative Pick ya guys ya. Nah, jadi untuk yang pertama gue bakal bahas dulu yang Most Pick ya. Nah, Most Pick ini adalah Vanguard yang paling wajib untuk diambil karena bisa menggendong kalian sampai late game pastinya. Dan sangat direkomendasikan ya guys ya. Nah, sementara untuk yang alternative pick, nah ini adalah Vanguard opsional bagi kalian yang sudah lelah untuk reroll ya guys ya. Nah, karena yang paling rekomendasinya kemungkinan besar kalian nggak dapet mulu guys ya pas gacanya atau segala macam. Nah, di sini Vanguardnya bisa gue bilang sih lumayan juga pastinya untuk bisa menggendong kalian di awal gameplay. Karena mereka itu masih punya potensial yang cukup bagus juga guys ya. Nah, for your information juga guys ya, pastinya di sini untuk sistem player di awal ya guys ya, untuk bisa keep akun kalian itu sama seperti sistem kemarin. Dimana kalian minimal itu harus mendapatkan satu Vanguard Most Pick dengan signature weaponnya sekalian, atau kalian dapat dua Vanguard rekomendasi no signature weapon ya guys ya. Nah, jadi ini bisa dibilang sih salah satu aturan ya guys ya untuk kalian bisa ngekeep akun kalian. Tapi kalau misalnya kalian bertanya, bang gue dapat lebih bang, nah itu keep aja coy. Kalau emang misalnya karakternya itu banyak yang muncul di rekomendasi guys ya. Nah, jadi langsung aja dah guys ya, kita bakal bahas dulu untuk karakter atau Vanguard Most Pick terlebih dahulu guys ya. Nah, jadi untuk Most Pick tentu saja sesuai namanya guys ya, yang paling wajib untuk diambil para player di luar sana. Karena mereka punya potensi maksimal untuk menggendong di awal game sampai late game ya guys ya. Nah, jadi untuk Vanguardnya di sini ada 4 Most Pick terbaik di musim ini ya guys ya. Nah, dimana untuk Vanguardnya kalian bisa lihat seperti ini guys ya. Nah, jadi di sini untuk di nomor 4 kita punya Everette, kemudian di nomor 3 kita punya Valletta, di nomor 2 kita punya Mahari, dan juga di nomor 1 dan yang paling terbaik kita punya Olivia guys ya. Nah, jadi ini merupakan Most Pick paling wajib kalian punya. Dan wajib ada signature weaponnya. Karena mereka punya kemampuan yang bisa membantu kalian sampai late game. Dan punya potensial paling luar biasa di game ini pastinya guys ya. Nah, dimana pastinya untuk Everette, dia itu punya area damage yang sangat burst banget. Damage-nya masif banget, jadi memang bisa dibilang bagus banget lah untuk sekarang masih. Kemudian ada Valletta pastinya dengan support healingnya, dan kemudian darah putihnya yang sangat tebal pastinya, dan juga damage-nya yang bisa gue bilang untuk sekarang masih sangat optimal banget. Nah, kemudian di sini juga pastinya ada Mahari, yang mana ini merupakan karakter tank semi damage dengan kemampuan bertahan dan juga damage yang sangat optimal banget untuk kalian di awal gameplay. Nah, sementara untuk yang nomor 1 dan yang paling terbaiknya
kita punya Olivia, sang penghancur di mode auto battle ya guys ya. Dan merupakan karakter the most dan paling wajib kalian incer di game ini guys ya. Nah, jadi mereka berempat ini merupakan karakter atau vanguard paling yang bisa dibilang sih mantep banget ya guys ya di game ini. Apalagi dengan weapon signature mereka pastinya akan membuat gameplaynya jadi semakin enak guys ya. Ya walaupun sebenarnya dari keempat karakter ini itu walaupun pakai weapon alternatif ya guys ya, sebenarnya masih bisa lumayan juga gameplaynya. Tapi tetap ya guys ya, gue rekomendasikan kalian untuk bisa mendapatkan signature weaponnya. Karena signature weapon itu bisa menggendong gameplay mereka di dalam battle lah guys ya. Jadi kayak gitu coy. Untuk yang berikutnya di sini gue bakal membahas yang namanya alternative pick ya guys ya. Nah, jadi di sini merupakan vanguard yang bisa dibilang sih opsional banget kalian ambil pastinya. Yang dimana gunanya sebagai peneman atau support untuk vanguard kalian yang di most pick atau masih bisa dipakai dalam gameplay guys ya. Jadi di sini untuk yang pertama vanguardnya yang alternatif itu ada 3 biji. Nah, jadi ketiga karakter ini merupakan alternatif banget yang tujuannya adalah mungkin jika seandainya emang kalian udah mager untuk reroll. Dan yang kedua pastinya untuk tambahan support bagi vanguard kalian yang most pick. Nah, untuk vanguardnya kalian bisa lihat seperti ini coy. Nah, jadi di sini di nomor 3 kita punya Yui Matsumoto. Di nomor 2 kita punya Yovonna dan juga di nomor 1 kita punya Famine guys ya. Nah, jadi ketiga vanguard ini merupakan alternatif untuk kalian semua guys ya. Nah, di sini pastinya untuk yang pertama Yui Matsumoto. Ini karakter yang masih punya damage yang cukup optimal dan juga pastinya bisa jadikan pengalihan isu kepada musuh guys ya, karena dia bisa ngesummon beberapa trup ya guys ya, atau bisa dibilang sih pasukan. Nah, di sini gunanya bagus banget untuk bisa mengalihkan isu ya guys ya. Jadi memang mantap juga pastinya untuk si Yui Matsumoto. Nah, kemudian di sini ada Yovonna. Dia ini merupakan karakter yang bisa dibilang sih cukup bagus juga pastinya dan merupakan vanguard ratu untuk special operasi. Dia ini punya damage yang optimal juga, follow up damage-nya pun juga mantep. Jadi ini lumayan juga dipakai apalagi kalau kalian sudah punya signature weaponnya. Untuk yang berikutnya ada Famine, yang mana ini merupakan vanguard yang paling terbaik untuk kelas support. Tapi kenapa dia masuk di optional pick? Nah, karena guys ya, karakter ini tidak bisa menggendong kalian di awal. Karena dia ini support, nggak bisa ngedamage secara optimal guys ya. Jadi itulah kenapa karakter ini gue jadikan sebagai optional pick tambahan untuk vanguard kalian yang di most pick ya guys ya. Karena Famine ini bagus banget coy, support terbaik lah di game ini. Dia punya efek healing, AP recovery-nya tinggi, dan bisa menghasilkan darah putih atau shield yang sangat tebal banget untuk diri sendiri ataupun teman kalian ya guys ya. Nah, jadi bisa dibilang inilah vanguard terbaik di musim ini. Dan jadi salah satu hal yang bisa jadikan pedoman untuk yang baru bermain atau ingin membuat akun super pastinya untuk di late game nanti guys ya. Nah, sedikit catatan juga pastinya untuk para newbie. Jadi di awal permainan memang cukup sulit karena mungkin ada beberapa perbedaan gap level ya guys ya dengan musuh. Namun yang patut kalian harus tahu juga pastinya jika kalian menemukan musuh yang levelnya lebih di angka 9 ya guys ya untuk perbedaan levelnya dengan tim kalian. Nah, itu kalian masih bisa hadapi. Namun kalian perlu bisa memperhatikan posisi vanguard kalian itu agar bisa menghasilkan damage yang optimal serta bisa menerima damage secara balance ya guys ya, atau merata pastinya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk info lebih lanjutnya, nah di sini gue bakal kasih info juga kalau kalian emang pengen tanya masalah cara untuk meningkatkan cost tim kalian sampai 18 ya guys ya. Nah, itu mentoknya. Nah, kalian bisa cek aja di pojok kanan atas, sudah gue pin. Dan jika kalian mau tahu lebih lagi, silahkan cek aja di server Discord-nya Horizon Walker ya guys ya. Untuk Discord-nya di sini kalian bisa cek di YouTube resminya guys ya, atau di situs X atau yang namanya Twitter ya guys ya. Untuk yang dahulu pastinya.
Atau kalian bisa cari lewat in-game di pengaturan gamenya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, jadi ya segitu aja guys ya untuk pembahasan gue kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan pastinya atau segala macam yang lebih, silahkan ya di kolom komentar, kita baku hantam di sana guys ya. Nah, jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.